Selamat malam, para pencinta hikmah. Selamat datang dalam perjalanan panjang menyusuri lorong waktu ke kota Baghdad yang megah. Di sini, di bawah naungan kekhalifahan Harun al-Rashid, hiduplah seorang pria yang namanya abadi, bukan karena pedangnya, melainkan karena akalnya. Abu Nawas. Malam ini, kita akan memulai maraton kisah-kisahnya. Ambillah posisi ternyaman, biarkan pikiran Anda tenang, dan mari kita mulai episode pertama. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya. Beliau merasa bosan. Bagi seorang raja, kebosanan adalah hal yang berbahaya, karena biasanya ia akan mencari korban untuk diuji kecerdasannya. Dan siapa lagi korbannya kalau bukan Abu Nawas? Raja memanggil pengawalnya. "Bawa Abu Nawas kemari. Aku punya tugas yang sangat penting untuknya," ujar raja sambil tersenyum licik. Di pikirannya, kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan pakaiannya yang sederhana. Ia membungkuk hormat, namun matanya tetap waspada. Ia tahu, jika raja tersenyum selebar itu, biasanya ada masalah besar yang menantinya. Raja menunjuk ke sebuah lampu kristal yang sangat indah, namun sudah pecah berkeping-keping di lantai. Lampu itu adalah kesayangan permaisuri. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau menjahit kembali lampu kristal yang pecah ini. Ingat, aku ingin kau menjahitnya, bukan mengelemnya. Gunakan jarum dan benang. Jika kau gagal, penjara bawah tanah menantimu." Ruangan itu hening. Para menteri berbisik-bisik. Menjahit kaca, itu mustahil. Jarum akan patah, benang akan putus, dan kristal akan semakin hancur. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia melihat kepingan kristal itu, lalu menatap raja. Abu Nawas tidak membantah. Ia justru tersenyum dan berkata, "Hamba siap, Baginda. Namun hamba butuh satu syarat kecil agar jahitan hamba bisa rapi dan kuat." Raja merasa di atas angin. "Apapun syaratnya akan kukabulkan. Katakan," tanya raja penuh kemenangan. Abu Nawas menjawab dengan tenang namun mematikan, "Baginda, untuk menjahit kristal yang keras ini, tentu hamba tidak bisa menggunakan benang biasa. Hamba membutuhkan benang yang terbuat dari batu. Jadi hamba mohon Baginda perintahkan tukang batu kerajaan untuk memintal batu-batu besar itu menjadi sehelai benang yang halus untuk hamba pakai menjahit." Seketika, tawa raja terhenti. Wajahnya memerah. "Mana ada orang bisa memintal batu menjadi benang, Abu Nawas?" teriak raja. Abu Nawas menjawab dengan nada yang sangat sopan, namun memantikan, "Jika Baginda tahu bahwa memintal batu menjadi benang itu mustahil, maka Baginda tentu juga tahu bahwa menjahit kristal dengan jarum pun adalah hal yang tidak masuk akal." Raja Harun al-Rashid terdiam. Ia baru saja terjebak oleh logikanya sendiri. Ia bermaksud mempermalukan Abu Nawas, namun justru ialah yang terlihat tidak masuk akal di depan para menterinya. Sambil tertawa kecil, raja akhirnya memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas karena keberanian dan kecerdasannya memutarbalikkan keadaan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar, janganlah kita memberi beban yang mustahil kepada orang lain jika kita sendiri tidak sanggup memberikan sarana yang masuk akal untuk mencapainya. Keadilan harus dimulai dari logika yang benar. Kita kembali ke Istana Baghdad. Setelah kekalahan raja pada tantangan menjahit lampu kristal, Baginda Harun al-Rashid tidak bisa tidur dengan nyenyak. Rasa penasarannya untuk mengalahkan kecerdikan Abu Nawas semakin membara. Di matanya, Abu Nawas bukan sekedar rakyat biasa, melainkan teka-teki hidup yang harus dipecahkan.
Suatu pagi yang cerah, saat angin sepoi-sepoi bertiup dari sungai Tigris masuk ke celah-celah jendela istana, sebuah ide gila kembali muncul di benak raja. Ia memanggil menteri-menterinya dan berkata, "Cari Abu Nawas, katakan padanya, kali ini aku tidak butuh keahlian tangannya, aku butuh keajaiban tangannya." Abu Nawas yang sedang santai di rumahnya, lagi-lagi didatangi pengawal kerajaan. Dengan helaan napas panjang, ia bergumam, "Apalagi yang diinginkan Baginda kali ini? Apakah beliau ingin aku menghitung butiran pasir di gurun?" Namun, sebagai rakyat yang patuh, ia tetap berangkat menuju istana. Setibanya di sana, Raja Harun al-Rashid memegang sebuah botol kaca yang sangat indah, bening, dan kosong. Raja tersenyum misterius dan berkata, "Abu Nawas, kau lihat botol ini? Kosong bukan? Tugasmu kali ini sangat sederhana namun agung. Tangkaplah angin yang sedang bertiup di luar sana dan masukkan ke dalam botol ini. Aku ingin melihat warna angin itu dan mencium aromanya di dalam botol ini besok pagi. Jika kau gagal, jangan harap kau bisa melihat matahari terbit dari rumahmu lagi." Para menteri tertawa kecil. Mereka pikir kali ini Abu Nawas benar-benar tamat. Bagaimana mungkin seseorang menangkap sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana mungkin memasukkan sesuatu yang tidak berwujud ke dalam botol kaca? Abu Nawas terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan hembusan angin yang menyentuh jenggotnya. Ia tidak terlihat panik. Sebaliknya, ia mengambil botol itu dari tangan raja dengan sangat hormat. "Hamba mengerti, Baginda. Beri hamba waktu hingga esok pagi untuk menangkap angin yang paling murni di negeri ini." Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya. Ia memperhatikan daun-daun yang bergoyang. Ia berpikir keras. Keesokan harinya, dengan langkah mantap, ia kembali ke istana. Di tangannya, botol itu kini sudah ditutup rapat dengan penyumbat kayu dan disegel dengan lilin merah. Raja Harun al-Rashid langsung berdiri dari singgasananya. "Kau sudah berhasil, Abu Nawas. Mana anginnya?" Abu Nawas menyodorkan botol itu. "Ini, Baginda. Di dalam botol ini terdapat angin yang sangat istimewa. Angin yang hamba tangkap saat fajar menyingsing di puncak menara tertinggi." Raja mengamati botol itu dengan teliti. Ia melihat ke dalamnya, namun botol itu tampak kosong sama seperti kemarin. "Abu Nawas, jangan bercanda denganku. Botol ini kosong. Aku tidak melihat warna apapun di dalamnya," teriak raja, mulai emosi. Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang, "Mohon ampun Baginda yang mulia, itulah keistimewaan angin yang hamba tangkap. Ia begitu suci sehingga mata manusia biasa tidak bisa melihatnya. Namun, jika Baginda tidak percaya, silahkan Baginda buka penyumbat botolnya dan hirup aromanya dengan cepat sebelum ia terbang kembali ke langit." Dengan penasaran, raja membuka penyumbat botol itu dan mendekatkan hidungnya ke mulut botol. Ia menghirup dalam-dalam. "Aku tidak mencium apa-apa, ini hanya udara biasa," protes raja. Kemudian Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, "Tepat sekali Baginda. Jika Baginda bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dan menyentuh hidung Baginda, itulah anginnya. Memang tidak berwarna dan tidak berbau tajam. Karena jika ia berbau busuk, itu namanya bukan angin, tapi kentut hamba. Bukankah Baginda meminta hamba menangkap angin, dan hamba sudah melakukannya? Angin sudah ada di dalam sana, sampai Baginda sendiri yang melepaskannya tadi." Raja Harun al-Rashid tertegun. Ia sadar ia baru saja masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas lagi. Jika ia membantah botol itu berisi angin, maka ia harus menjelaskan secara ilmiah apa itu angin, sesuatu yang mustahil dilakukan pada zaman itu. Dan jika ia mengakui botol itu berisi angin, maka Abu Nawas telah berhasil menjalankan tugasnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licin seperti belut, Abu Nawas. Ambil emas ini dan pulanglah." Sahabat, dari kisah kedua ini kita belajar bahwa seringkali manusia mengejar sesuatu yang tidak terlihat dan tidak berwujud, hanya untuk menyadari bahwa apa yang mereka cari sebenarnya sudah ada di hadapan mereka. Hanya saja mereka terlalu sibuk mencari warna dan aroma yang mustahil. Kembali di Istana Baghdad, suasana menjadi semakin hangat.
Raja Harun al-Rashid tidak pernah benar-benar marah kepada Abu Nawas, karena jauh di dalam lubuk hatinya, tantangan-tantangan ini adalah hiburan terbaik yang ia miliki. Namun, sang raja tetap ingin melihat sejauh mana batas akal manusia cerdik ini. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendapatkan sebuah hadiah dari negeri seberang berupa seekor keledai yang sangat gemuk dan sehat. Keledai itu tampak diam, namun matanya terlihat sangat tenang. Raja kemudian memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Raja sambil mengelus leher keledai itu. "Aku mendengar bahwa kecerdasanmu bisa melampaui segala hal. Sekarang, aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun dalam sejarah. Aku ingin kau mengajar keledai ini membaca." Abu Nawas terbelalak. Ia menatap keledai itu, lalu menatap Raja. "Membaca, Baginda? Ini adalah hewan, bukan manusia." Raja tersenyum penuh kemenangan. "Itulah tantangannya. Aku beri kau waktu 2 minggu. Jika dalam 2 minggu, keledai ini tidak bisa menunjukkan kemampuannya membaca buku, maka kau akan dihukum karena telah membohongi dunia tentang kecerdasanmu. Tapi jika berhasil, emas yang melimpah akan menantimu." Tanpa membantah, Abu Nawas menarik tali kekang keledai itu dan membawanya pulang. Penduduk Baghdad yang melihatnya merasa kasihan. Mereka berbisik-bisik. Kali ini Abu Nawas benar-benar kehilangan akalnya. Mana mungkin keledai bisa membaca? 2 minggu berlalu. Hari yang ditentukan pun tiba. Alun-alun istana penuh sesak oleh orang-orang yang ingin melihat keajaiban atau kegagalan Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan sebuah buku besar di atas meja di depannya. Abu Nawas datang membawa keledainya. Ia tampak tenang, tidak ada raut wajah cemas sedikit pun. Ia menuntun keledai itu tepat di depan buku besar tersebut. "Silahkan Abu Nawas, tunjukkan hasilnya," perintah Raja. Abu Nawas kemudian membuka lembaran pertama buku itu. Ajaib, keledai itu segera mendekatkan moncongnya ke atas kertas. Lalu dengan lidahnya, ia membalik lembaran buku itu ke halaman berikutnya. Hal ini dilakukan terus-menerus. Lembar demi lembar dibalik oleh si keledai dengan tekun, hingga halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu menatap Raja dan mengeluarkan suara "Ia, ia" dengan sangat keras. Raja Harun al-Rashid terperangah. Penonton bersorak. Namun Raja yang teliti bertanya, "Tunggu dulu Abu Nawas. Dia memang membalik halaman, tapi apakah dia benar-benar mengerti apa yang dibacanya? Dia hanya bersuara seperti keledai biasa." Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya yang tenang. "Mohon ampun Baginda yang mulia. Bukankah memang begitu cara keledai membaca? Dia membalik halaman demi halaman untuk mencari sesuatu. Dan jika dia bersuara seperti itu, artinya dia sedang memberitahu kita bahwa dia tidak mengerti satu kata pun dari apa yang ada di buku ini." Raja mengerutkan kening. "Lalu apa bedanya dengan keledai lain?" "Bedanya, Baginda, adalah keledai ini sudah tahu bahwa membaca tanpa memahami isinya adalah sebuah kesia-siaan. Sebenarnya hamba hanya melatihnya untuk membalik kertas. Caranya sederhana. Hamba menyelipkan biji-biji gandum di setiap lembaran buku selama 2 minggu ini. Dia terbiasa membalik kertas untuk mencari makanannya. Hari ini, hamba sengaja tidak memberinya makan sejak pagi dan tidak menyelipkan gandum di buku ini. Maka ia membalik kertas-kertas itu dengan cepat karena kecewa tidak menemukan gandumnya. Lalu ia protes kepada kita dengan suaranya. Pelajaran yang ingin hamba sampaikan adalah, jika ada manusia yang hanya suka membaca buku, membolak-balik halamannya, namun tidak pernah mau mengerti apa isi dan hikmah di dalamnya, maka maafkan hamba Baginda. Sesungguhnya orang itu tidak jauh berbeda dengan keledai yang hamba bawa ini." Mendengar penjelasan yang syarat akan sindiran dan ilmu tersebut, Raja Harun al-Rashid tidak jadi marah. Ia justru merenung. Kata-kata Abu Nawas adalah tamparan bagi mereka yang sombong dengan koleksi kitabnya, namun nol dalam pengalamannya. Raja kembali tertawa dan memerintahkan pengawal untuk memberi hadiah kepada Abu Nawas. Namun kelegaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, sebuah masalah baru muncul di istana. Raja Harun al-Rashid sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Kali ini bukan karena ingin menguji Abu Nawas,
Tapi karena beliau benar-benar sedang buntu menghadapi seorang tuan tanah yang sangat pelit dan licik yang meresahkan warga. Raja memanggil Abu Nawas bukan untuk menghibur, namun untuk meminta bantuan. Abu Nawas, ada seorang kaya raya di kota ini yang meminjamkan panci-panci besar kepada warga miskin, namun ia meminta bunga berupa uang yang sangat tinggi. Jika warga tidak sanggup membayar, ia akan menyita barang-barang rumah tangga mereka. Hukum kita sulit menjeratnya karena dia memiliki surat perjanjian. Bagaimana cara kita memberinya pelajaran tanpa melanggar hukum? Abu Nawas mengelus dagunya. Beri saya satu panci kecil, Baginda. Hamba akan pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke rumah tuan tanah yang pelit dan licik itu. Ia meminjam satu panci besar dengan sangat sopan. Tuan tanah itu memberikan syarat bunga yang tinggi dan Abu Nawas menyetujuinya. 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali untuk mengembalikan panci itu. Namun ada yang aneh. Abu Nawas membawa 2 panci. Satu panci besar milik tuan tanah dan satu lagi panci kecil yang sangat mungil. "Apa ini?" tanya tuan tanah itu. "Oh, selamat tuan," seru Abu Nawas dengan wajah gembira. "Panci besarmu ini, selama bermalam di rumahku ternyata dia melahirkan. Dan ini adalah anaknya, panci kecil ini. Karena ia lahir di rumahku dari induk milikmu, maka secara hukum dia juga milikmu." Tuan tanah itu tertegun. Logikanya berkata itu mustahil, tapi sifat serakahnya berkata ambil saja. Dengan wajah senang, ia menerima kedua panci itu dan menganggap Abu Nawas adalah orang yang sangat jujur. Seminggu kemudian, Abu Nawas datang lagi. Kali ini ia meminjam seluruh koleksi kuali dan panci perunggu paling mahal milik tuan tanah itu dengan alasan ada kenduri besar. Karena percaya Abu Nawas akan membawa anak-anak panci yang baru, tuan tanah meminjamkan semuanya. Hari berganti hari, namun Abu Nawas tidak kunjung kembali. Tuan tanah yang mulai cemas akhirnya mendatangi rumah Abu Nawas. "Mana panci-panciku, Abu Nawas? Aku ingin mengambilnya sekarang." Abu Nawas keluar dengan wajah yang sangat sedih, bahkan matanya terlihat berkaca-kaca. "Aduh tuan, hamba tidak tahu bagaimana mengatakannya. Hamba sangat berduka. Panci-panci milikmu semuanya sudah meninggal dunia kemarin malam." Tuan tanah itu berteriak marah. "Kau gila? Mana ada panci bisa mati? Itu benda mati, bodoh." Abu Nawas menjawab dengan suara yang lantang agar didengar para tetangga. "Tuan, tempo hari ketika aku katakan pancimu melahirkan, kau percaya dan dengan senang hati menerima anaknya. Sekarang kenapa ketika aku katakan pancimu mati, kau tidak percaya? Jika sesuatu bisa melahirkan, maka secara logika ia juga bisa mati." Tuan tanah itu terpaku di depan pintu. Ia tidak bisa melapor ke hakim, karena jika ia mengakui panci tidak bisa mati, maka ia harus mengembalikan anak panci yang ia ambil sebelumnya dan mengakui bahwa ia telah melakukan penipuan. Warga yang menonton pun menyoraki si tuan tanah yang licik itu. Akhirnya dengan rasa malu yang sangat luar biasa, ia terpaksa merelakan panci-pancinya hilang sebagai ganti dari kerugian yang ia berikan kepada warga selama ini. Raja yang mendengar laporan itu dari kejauhan merasa puas. Abu Nawas tidak hanya menggunakan akalnya untuk melucu, tapi juga untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling unik. Namun kegembiraan warga Baghdad terlusik oleh sebuah sayembara baru dari istana yang terdengar mustahil. Raja ingin mencari seseorang yang bisa membangun sebuah istana di awang-awang, di atas langit yang tidak memiliki tiang. Raja ingin tahu, apakah Abu Nawas bisa melampaui batas imajinasi manusia kali ini. Kabar tentang sayembara membangun istana di awang-awang segera tersebar ke seluruh pelosok negeri. Rakyat Baghdad tertegun. Para arsitek terbaik dari Persia dan Romawi hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sebuah bangunan megah didirikan di atas udara yang kosong tanpa tiang penyangga? Semua orang tahu, ini hanyalah cara lain dari Raja Harun al-Rashid untuk memancing kreativitas atau mungkin kegilaan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri hanya tersenyum saat mendengar kabar itu. Ia tidak segera menghadap raja. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu beberapa hari untuk membuat sebuah layang-layang raksasa berbentuk kotak yang sangat stabil. Di sudut-sudut layang-layang itu, ia mengikatkan beberapa buah lonceng kecil yang berdentang merdu saat tertiup angin.
Setelah menunggu angin yang cukup kencang, Abu Nawas menerbangkan layang-layang itu di lapangan luas yang letaknya tidak jauh dari istana. Layang-layang itu naik begitu tinggi hingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Hanya suara loncengnya saja yang sayup-sayup terdengar terbawa angin sampai ke telinga raja di dalam singgasana. Merasa penasaran, Raja Harun al-Rasyid keluar ke balkon istana. "Suara apa itu, Abu Nawas?" tanya raja saat melihat Abu Nawas sedang sibuk memegang gulungan benang raksasa. "Mohon ampun, Baginda," jawab Abu Nawas tanpa menoleh, seolah sedang berkonsentrasi penuh. "Itu adalah suara para tukang hamba yang sudah berada di atas sana. Mereka sedang bersiap-siap melakukan peletakan batu pertama untuk istana langit pesanan Baginda." Raja mengerutkan kening. "Di mana mereka? Aku tidak melihat siapapun." Abu Nawas menunjuk ke arah langit yang biru cerah. "Tukang-tukang itu sudah mulai bekerja, Baginda. Namun mereka mengirim pesan melalui denting lonceng itu. Mereka bilang bahan bangunannya belum sampai. Mereka membutuhkan semen, batu bata, dan kayu yang harus dikirim ke atas sana sekarang juga." Raja tertawa kecil merasa sedang dipermainkan. "Bagaimana caranya aku mengirim batu bata ke atas sana? Tidak ada tangga yang sampai ke langit." Inilah saat yang ditunggu Abu Nawas. Ia menurunkan sedikit benang layang-layangnya, lalu berkata, "Itulah masalahnya, Baginda. Tukang hamba sudah siap bekerja di atas sana. Pondasi gaibnya sudah diletakkan. Namun mereka menolak melanjutkan pekerjaan jika Baginda tidak segera mengirimkan bahan bangunannya ke atas. Jika Baginda saja tidak tahu bagaimana cara mengirimkan semen ke awang-awang, maka bagaimana hamba bisa membangun dindingnya?" Raja terdiam. Ia menyadari bahwa tuntutannya untuk membangun istana di langit adalah permintaan yang tidak memiliki jalur logistik yang masuk akal. Abu Nawas telah memberikan tukang di atas sana, namun raja sendiri yang tidak mampu memberikan bahan karena keterbatasan hukum alam. "Kau benar-benar menang kali ini, Abu Nawas," ujar raja sambil menyuruh pengawalnya memberikan pundi-pundi emas. "Tarik kembali tukangmu dari langit sebelum mereka jatuh menimpa atap istanaku." Namun kemenangan Abu Nawas kali ini membawa konsekuensi lain. Raja merasa bahwa Abu Nawas terlalu sering menang karena argumen kata-kata. Maka, untuk tantangan berikutnya, Raja menginginkan sesuatu yang murni fisik dan keberanian. Beberapa hari kemudian, Raja mengumpulkan seluruh menteri dan prajuritnya di sebuah kolam besar yang sangat dingin di belakang istana. Saat itu sedang musim dingin, dan air di kolam itu bisa membuat tubuh membeku hanya dalam hitungan menit. "Abu Nawas," panggil Raja, "aku ingin menguji ketahanan iman dan tubuhmu. Jika kau benar-benar orang yang dekat dengan Tuhan, kau harus bisa berendam di dalam kolam ini selama 1 malam suntuk, dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Kau tidak boleh membawa api, tidak boleh memakai selimut, dan tidak boleh dibantu oleh siapapun. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang paling besar yang pernah kau terima. Tapi jika kau keluar dari kolam sebelum pagi, kau harus membayar denda yang sangat besar kepadaku." Abu Nawas memandang air yang nampak seperti es itu. Ia tahu ini adalah tantangan yang berbahaya bagi nyawanya. Namun ia juga tahu raja sedang mengujinya di depan umum. Dengan bismillah, Abu Nawas menerima tantangan itu. Malam itu, seluruh Baghdad menjadi saksi. Abu Nawas masuk ke dalam air yang menusuk tulang. Ia menggigil hebat. Di pinggir kolam, para penjaga istana mengawasi dengan ketat agar tidak ada yang membantunya. Di jarauhan, di atas bukit kecil yang berjarak sekitar 1 mil dari kolam, seorang penduduk menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Abu Nawas yang sedang kedinginan melihat cahaya api yang sangat kecil itu dari kejauhan. Ia menfokuskan matanya pada cahaya kecil itu, membayangkan hangatnya api tersebut untuk menjaga kesadarannya agar tidak pingsan karena kedinginan. Ajaibnya, Abu Nawas berhasil bertahan hingga fajar menyingsing. Ia keluar dari kolam dengan tubuh membiru, namun ia masih hidup. Ia segera menghadap raja untuk menagih janjinya. Namun raja yang sudah diberitahu oleh mata-matanya tentang cahaya api di atas bukit berkata, "Maaf Abu Nawas, kau gagal. Kau telah melanggar aturan." "Melanggar aturan yang mana, Baginda?" tanya Abu Nawas heran. "Kau mendapatkan bantuan dari api yang menyala di atas bukit itu.
kau menghangatkan dirimu dengan melihat cahayanya, jadi kau tidak murni kedinginan, jawab raja dengan nada sinis. Abu Nawas terkejut. Tapi Baginda, api itu jauhnya 1 mil. Cahayanya saja hampir tak terlihat. Bagaimana mungkin bisa menghangatkan tubuh hamba di tengah air sedalam ini? Raja tetap bersikeras pada pendapatnya yang tidak masuk akal itu. Ia menolak memberikan hadiah. Abu Nawas pulang dengan rasa kecewa, namun otaknya mulai menyusun sebuah balasan yang akan membuat raja belajar tentang arti jarak dan hangat. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang raja dan para menterinya untuk makan siang di kebun belakang rumahnya. Hamba akan memasakkan gulai kambing yang paling lezat untuk Baginda, janjinya. Raja dan para pengikutnya datang dengan perut lapar. Mereka menunggu dan terus menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga matahari mulai tinggi, masakan belum juga dihidangkan. Raja mulai lapar dan emosi. Mana makanannya Abu Nawas? Kenapa aromanya saja tidak tercium? Raja akhirnya berjalan ke arah dapur darurat di bawah pohon besar. Di sana, ia melihat sebuah pemandangan yang paling aneh dalam hidupnya. Abu Nawas sedang menggantung sebuah kuali besar di dahan pohon yang sangat tinggi. Dan di bawah pohon, di tanah yang jaraknya hampir 5 meter dari kuali itu, Abu Nawas menyalakan sebatang lilin kecil. "Apa yang kau lakukan, orang gila?" teriak raja dengan wajah polos. "Loh, kenapa tidak matang, Baginda? Bukankah tempo hari Baginda bilang api yang jaraknya 1 mil saja bisa menghangatkan tubuh hamba di dalam air dingin? Lilin ini jaraknya hanya 5 meter dari kuali. Seharusnya gulai ini matang jauh lebih cepat daripada hamba menjadi hangat malam itu." Seketika itu juga, para menteri tertawa tertahan. Raja Harun al-Rashid tersedak ludahnya sendiri. Ia menyadari betapa memalukannya argumennya waktu itu tentang api di atas bukit. Tanpa banyak bicara, raja segera memerintahkan pengawalnya untuk mengambil pundi-pundi emas dan memberikannya kepada Abu Nawas saat itu juga. Sudah, turunkan kualinya. Mari kita cari makan di kedai saja," seru raja sambil tertawa geli mengakui kekalahannya lagi. Namun kedamaian di Baghdad kembali terusik ketika seorang tamu asing datang membawa tantangan yang bisa menjatuhkan reputasi kerajaan jika tidak bisa dijawab oleh Abu Nawas. Ketenangan di Baghdad sedikit terusik dengan kedatangan sebuah kapal megah dari negeri jauh. Utusan tersebut membawa pesan dari raja mereka yang ingin menguji apakah benar Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Sang utusan adalah seorang ulama besar di negerinya yang membawa 3 butir telur ayam yang sekilas tampak identik. Raja Harun al-Rashid menyambut mereka di aula besar istana. Di depan para menteri dan cendekiawan, utusan itu meletakkan ketiga telur itu di atas meja beludru. "Wahai Khalifah yang mulia," kata utusan itu dengan nada sombong, "Raja kami bertanya, dari 3 telur ini, manakah yang akan menetas menjadi ayam jantan, manakah yang akan menjadi ayam betina, dan manakah yang tidak akan menetas sama sekali? Jika tidak ada seorang pun di kerajaan ini yang bisa menjawabnya tanpa memecahkannya, maka kerajaan kami akan menganggap Baghdad hanyalah kota penuh orang-orang biasa." Raja Harun al-Rashid terdiam. Para ahli biologi dan tabib istana maju satu persatu. Ada yang meneropong telur itu ke arah cahaya, ada yang menimbangnya dengan teliti, bahkan ada yang mencoba mendengarkan detak di dalamnya. Namun tak satu pun berani memberikan jawaban pasti. Risiko mempermalukan kerajaan sangat besar. "Panggil Abu Nawas," perintah raja dengan suara tegas. Abu Nawas datang dengan langkah santai, masih dengan jubah kumalnya yang khas. Setelah mendengar duduk perkaranya, ia hanya berjalan mendekati meja dan menatap ketiga telur itu selama beberapa detik. Tak lama kemudian, Abu Nawas mengambil telur pertama dan meletakkannya di telapak tangan kirinya. Lalu dengan tangan kanannya, ia memukul bagian atas telur itu hingga pecah sedikit, lalu ia memakan isinya secara mentah-mentah dengan lahap. Semua orang di aula istana terperanjat. Utusan asing itu berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kau telah merusak ujiannya." Tanpa memperdulikan teriakan itu, Abu Nawas mengambil telur kedua, memecahkannya, dan meminum isinya lagi. Lalu ia mengambil telur ketiga dan melakukan hal yang sama, hingga ketiga telur itu habis tak tersisa. Raja Harun al-Rashid berdiri dengan wajah tegang. "Abu Nawas, apa penjelasanmu?" Abu Nawas menyeka bibirnya dengan lengan baju,
lalu berbungkuk hormat. "Mohon ampun Baginda, hamba baru saja membuktikan jawabannya. Telur yang pertama tadi, setelah masuk ke perut hamba rasakan ia sangat kuat energinya. Itu adalah calon ayam jantan yang perkasa. Telur yang kedua, rasanya sangat lembut dan halus. Itu pasti calon ayam betina yang produktif. Dan telur yang ketiga, rasanya agak sedikit hambar. Hamba yakin itu adalah telur yang tidak akan menetas alias telur gagal." Utusan asing itu marah besar. "Itu bukan jawaban ilmiah, itu hanya bualanmu karena kau lapar." Abu Nawas menatap utusan itu dengan mata yang tajam namun jenaka. "Tuan yang terhormat, Anda datang ke sini membawa teka-teki tentang masa depan yang belum terjadi. Hanya Allah yang tahu apa isi di dalam telur itu sebelum ia menetas. Jika Anda meminta kami memastikan takdir tanpa bukti nyata, maka cara paling nyata untuk membuktikannya adalah dengan merasakannya langsung di dalam perut. Lagi pula, jika jawaban hamba salah, silahkan Anda buktikan sekarang juga bahwa telur yang sudah hamba telan itu bukan seperti yang hamba katakan. Bisakah Anda mengeluarkannya lagi?" Utusan itu terbungkam. Ia tidak mungkin bisa membuktikan bahwa jawaban Abu Nawas salah karena objek percobaannya sudah lenyap. Di dalam hukum logika, siapa yang tidak bisa membuktikan lawan bicaranya salah, maka ia harus menerima kebenaran tersebut. Raja Harun al-Rashid tertawa lepas hingga bahunya bergoncang. "Benar sekali. Jika kau ingin bertanya tentang hal gaib, maka terimalah jawaban yang gaib pula." Utusan itu pun pulang dengan rasa malu, sementara Abu Nawas pulang dengan perut kenyang dan pundi-pundi emas baru. Namun beberapa hari setelah kejadian itu, Raja Harun al-Rashid kembali merenung. Ia merasa Abu Nawas seringkali lolos karena argumen yang nakal. Maka Raja ingin mencoba sesuatu yang lebih spiritual, namun tetap menjebak. Raja memanggil Abu Nawas ke kebun istana yang sepi. "Abu Nawas, aku sedang memikirkan tentang konsep keadilan Tuhan. Aku ingin kau membuktikan kepadaku dalam waktu 3 hari, di manakah Tuhan saat ini dan ke arah mana dia menghadap. Jika kau adalah orang yang beriman dan cerdas, kau pasti bisa menunjukkan arah wajah Tuhan." Tantangan ini sangat berat karena berkaitan dengan akidah. Salah bicara sedikit saja, Abu Nawas bisa dianggap melakukan penistaan. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah lilin yang menyala di dalam sebuah lentera kaca. Ia meminta semua lampu di aula istana dipadamkan sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya lenteranya saja yang menerangi ruangan. "Baginda," tanya Abu Nawas, "lihatlah cahaya lilin ini. Ke arah manakah cahaya lilin ini menghadap?" Raja memperhatikan lilin itu dari segala sisi. Cahaya ini menghadap ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan ke kanan. Ia menyinari seluruh ruangan ini secara merata. Abu Nawas bersenyum lebar. Begitulah perumpamaan wajah Tuhan. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dia tidak menghadap ke satu arah seperti manusia, karena kemanapun Baginda memandang, disitulah wajah Allah. Dia ada di mana-mana, menyinari hambanya tanpa terkecuali. Raja tertegun mendengar jawaban yang sangat indah dan filosofis itu. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa menjawab pertanyaan teologis yang sangat sulit dengan sebuah peragaan sederhana yang menyentuh hati. Lalu tanya Raja lagi, jika dia ada di mana-mana, apa yang sedang dilakukan Tuhan saat ini juga? Abu Nawas meletakkan lenteranya. Untuk menjawab itu, hamba mohon Baginda turun sebentar dari singgasana dan biarkan hamba duduk di sana hanya untuk 1 menit. Karena penasaran, Raja Harun al-Rashid turun dan berdiri di lantai, sementara Abu Nawas naik dan duduk di kursi emas sang khalifah. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Inilah yang sedang dilakukan Tuhan saat ini, Baginda. Dia sedang mengangkat seorang hamba biasa yang miskin seperti hamba untuk duduk di singgasana. Dan dia sedang merendahkan seorang raja yang agung seperti Baginda untuk berdiri di lantai bawah. Tuhan membolak-balikkan keadaan manusia setiap detiknya sesuai kehendaknya." Raja terpaku. Jawaban itu bukan hanya cerdas, tapi merupakan pengingat yang sangat kuat bagi seorang penguasa agar tidak sombong. Raja Harun al-Rashid tertunduk, lalu memeluk Abu Nawas sebagai tanda hormatnya yang paling dalam. Namun di luar istana, sebuah desas-desus mulai beredar. Kabarnya Abu Nawas memiliki sebuah obat ajaib yang bisa membuat orang bodoh menjadi pintar dalam semalam. Berita ini sampai ke telinga para menteri yang merasa iri dengan kedekatan Abu Nawas dan Raja. Mereka pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas dengan menggunakan obat tersebut sebagai senjata.
Ketenangan hidup Abu Nawas mulai terganggu ketika para menteri istana yang dipimpin oleh seorang menteri senior yang sangat ambisius mulai merasa tersisih. Mereka merasa martabat mereka sebagai orang-orang terpelajar jatuh setiap kali Abu Nawas yang hanya seorang penyair jalanan berhasil menyelesaikan masalah yang tak mampu mereka pecahkan. Menteri itu menyebarkan desas-desus di pasar bahwa Abu Nawas sebenarnya tidak cerdas, melainkan hanya memiliki obat ajaib yang diminumnya setiap pagi. Berita ini sengaja ditiupkan agar sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid dengan harapan Raja akan menuduh Abu Nawas telah berbuat curang atau menggunakan sihir. Benar saja, Raja yang selalu penasaran memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Raja di depan para menteri yang tersenyum sinis. "Aku mendengar kabar bahwa kecerdasanmu berasal dari sebuah obat rahasia. Benarkah demikian? Jika benar, mengapa kau tidak membaginya dengan para menteriku agar kerajaan ini dipenuhi orang-orang jenius?" Abu Nawas segera mencium bau jebakan. Ia melirik ke arah para menteri dan melihat wajah-wajah yang penuh kemenangan. Namun dengan tenang ia menjawab, "Ampun Baginda, kabar itu memang benar. Hamba memiliki beberapa butir obat pintar yang hamba simpan dalam kotak kecil ini. Tapi obat ini sangat mahal harganya dan sulit didapatkan." Para menteri terkejut karena Abu Nawas mengakui hal itu. Sang menteri senior langsung menyela, "Baginda, biarkan kami mencobanya. Kami bersedia membayar berapapun harganya demi kemajuan kerajaan." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik jubahnya. Di dalamnya terdapat benda bulat-bulat kecil berwarna hitam kecoklatan yang aromanya sangat aneh. "Ini adalah obatnya. Namun ada satu syarat," kata Abu Nawas. "Agar khasiatnya bekerja maksimal, obat ini tidak boleh dikunyah, melainkan harus langsung ditelan setelah dikecap di lidah selama 10 detik. Raja memerintahkan menteri senior untuk mencoba butiran pertama. Dengan penuh harapan agar menjadi sejenius Abu Nawas, si menteri mengambil satu butir, meletakkannya di lidah, dan menunggunya selama 10 detik. Baru 5 detik berlalu, wajah menteri itu berubah menjadi merah padam. Matanya melotot dan ia langsung memuntahkan benda itu sambil berteriak, "Wek, Abu Nawas, apa-apaan ini? Ini bukan obat, rasanya seperti kotoran kambing yang sudah kering." Suasana haula istana menjadi tegang. Raja memandang Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, jelaskan ini." Abu Nawas justru tersenyum lebar dan membungkuk kepada sang menteri. "Nah, lihatlah Baginda, baru saja menyentuh lidahnya, menteri sudah menjadi pintar. Tadi beliau belum tahu kalau itu kotoran kambing. Sekarang beliau sudah tahu. Bukankah itu bukti bahwa kemampuan berpikir beliau langsung meningkat tajam?" Para menteri lainnya terdiam 1000 bahasa. Sementara Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan tawa. Raja menyadari bahwa Abu Nawas sedang memberi pelajaran kepada orang-orang yang ingin pintar secara instan tanpa mau berusaha atau belajar. "Apakah kalian ingin pintar tanpa membaca? Apakah kalian ingin bijak tanpa pengalaman?" tanya Raja kepada menteri-menterinya. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa keinginan yang malas hanya akan membuat kalian memakan kotoran. Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena berhasil membongkar sifat iri hati para menterinya dengan cara yang sangat memalukan sekaligus lucu. Namun tak lama kemudian, sebuah masalah serius datang dari arah dapur istana. Koki kerajaan melapor bahwa stok ayam hutan kesukaan raja terus berkurang setiap malam, padahal kandangnya terkunci rapat. Raja yang sedang gemar berburu merasa ada pencuri di dalam istana. Beliau ingin pencuri itu ditemukan, tapi tanpa melalui kekerasan. "Abu Nawas, temukan pencuri ayamku. Tapi ingat, aku tidak ingin kau menggeledah kamar satu persatu. Temukan dia dengan cara yang elegan." Abu Nawas mengangguk. Ia mengumpulkan seluruh pengawal dan pelayan istana di halaman luas pada malam hari. Di sana, Abu Nawas menyiapkan sebuah tenda besar yang gelap gulita. Di dalam tenda itu ia meletakkan seekor keledai yang konon adalah keledai ajaib dari Suriah.
"Dengarkan semuanya," seru Abu Nawas. "Keledai di dalam tenda ini bisa mengenali siapa pencurinya. Caranya kalian harus masuk ke dalam satu persatu dalam kegelapan. Lalu tariklah ekor keledai itu. Jika kalian adalah orang jujur, keledai itu akan diam. Tapi jika si pencuri yang menariknya, keledai itu akan meringkik dengan sangat keras sehingga seluruh Baghdad akan mendengarnya." Satu persatu pelayan masuk ke dalam tenda yang gelap itu, lalu keluar lagi dengan wajah tenang karena keledai itu tidak bersuara. Sampai orang terakhir keluar, suasana tetap hening. Abu Nawas, keledainya tidak bersuara. "Apakah itu berarti tidak ada pencuri di sini?" tanya Raja heran. "Bukan begitu, Baginda. Sebenarnya sebelum mereka masuk, hamba sudah melumuri ekor keledai itu dengan minyak wangi yang sangat kuat aromanya. Orang-orang yang jujur tidak akan takut menarik ekornya, sehingga tangan mereka akan wangi. Namun si pencuri ini, karena ia takut keledai itu akan meringkik jika ia menyentuhnya, maka ia hanya berpura-pura masuk ke dalam tenda dan sama sekali tidak berani menyentuh ekor keledai itu. Lihatlah, hanya tangan dia sendiri yang sama sekali tidak berbau wangi." Raja kembali dibuat kagum. Abu Nawas menggunakan psikologi ketakutan untuk mengungkap kebenaran. Pelayan itu dihukum ringan dan diminta mengganti ayam-ayam yang dicurinya. Kehidupan di Baghdad kembali normal. Hingga suatu hari, Abu Nawas menemukan sebuah tantangan baru yang tidak melibatkan raja, melainkan melibatkan dirinya sendiri yang dituduh sudah tidak waras oleh para tetangganya karena ia terlihat sedang membuang-buang koin emas ke dalam sungai setiap sore. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Abu Nawas di tepi sungai tersebut? Kabar tentang keganjilan perilaku Abu Nawas segera menjadi buah bibir di pasar-pasar Baghdad. Orang-orang bercerita bahwa penyair kesayangan mereka telah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana tidak? Setiap sore, tepat saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas terlihat duduk di tepi sungai Tigris, melemparkan koin-koin emas yang didapatnya dari raja ke dalam air yang dalam. Satu koin dilempar, lalu ia bergumam pelan. Koin kedua dilempar, ia tersenyum. Begitu terus hingga beberapa koin habis. Para tetangga yang melihatnya merasa sangat menyayangkan hal tersebut. Mereka mengira Abu Nawas telah menjadi gila karena terlalu sering berurusan dengan tantangan berat dari raja. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja merasa khawatir sekaligus penasaran. Beliau tidak ingin kehilangan kawan bicaranya yang paling cerdas itu. Maka dengan dikawal beberapa pengawal, Raja mendatangi Abu Nawas yang sedang asyik di tepi sungai. "Abu Nawas," panggil Raja dengan suara prihatin. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah begitu kaya sehingga kau merasa perlu membuang-buang emas itu ke sungai? Atau kau sedang mencoba menyuap ikan-ikan di sana?" Abu Nawas menoleh. Ia bangkit dan memberi hormat. "Ampun, Baginda. Hamba tidak sedang membuang emas. Hamba justru sedang memancing ikan yang paling berharga di sungai ini." Raja terharat heran. Memancing dengan emas? Di mana-mana orang memancing dengan cacing atau gandum. Ikan tidak makan logam, Abu Nawas. Abu Nawas menggeleng pelan. "Ikan-ikan biasa memang makan cacing, Baginda. Tapi ikan yang hamba cari hanya bisa dipancing dengan sesuatu yang menarik perhatian manusia. Hamba sedang memancing ikan kejujuran." Raja semakin bingung. "Ikan kejujuran? Apa maksudmu?" "Baginda," ujar Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kerumunan warga yang mengintip dari balik pohon. "Sejak hamba melempar koin pertama, hamba memperhatikan reaksi orang-orang. Ada yang kasihan, ada yang menertawakan hamba gila, tapi ada juga yang sudah bersiap-siap dengan jaring di hilir sungai untuk mengambil emas yang hamba lempar tadi. Hamba ingin menunjukkan kepada Baginda bahwa emas ini, bagi hamba, hanyalah alat untuk melihat sifat asli manusia. Mereka yang menyebut hamba gila adalah mereka yang sangat mencintai dunia, sehingga merasa sakit melihat emas dibuang. Mereka yang menjaring di hilir adalah mereka yang rakus, dan mereka yang tetap diam mendoakan hamba adalah mereka yang tulus." Namun Abu Nawas belum selesai. Ia meminta salah satu pengawal raja untuk mengambilkan jala. Ia melempar jala itu ke tempat ia membuang emas tadi. Saat ditarik, ajaibnya, di dalam jala itu terdapat seekor ikan besar
yang di mulutnya tersangkut sebuah kantong kecil berisi jauh lebih banyak koin emas daripada yang dilemparkannya tadi. Warga terperangah, raja pun terkejut. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan, sebenarnya koin-koin yang hamba lempar tadi adalah koin palsu yang hamba buat dari tembaga yang disepuh. Hamba tahu ada seorang saudagar kikir yang sering membuang limbah logamnya ke sungai ini secara sembunyi-sembunyi agar tidak membayar pajak kebersihan. Ternyata, kantong emas yang asli milik saudagar itu yang jatuh tempo hari tersangkut di akar pohon di dalam air. Dengan memancing perhatian semua orang di sini, hamba berhasil menarik jala di titik yang tepat, sementara saudagar itu tidak berani mengaku karena takut ketahuan rahasia limbahnya. Raja tertegun. Abu Nawas bukan hanya sedang bermain psikologi dengan warga, tapi ia juga sedang melakukan investigasi lingkungan dan hukum dengan cara yang sangat cerdik. Saudagar kikir yang berada di kerumunan itu langsung pucat pasi dan pergi melarikan diri karena takut didenda. Raja Harun al-Rashid pun kembali memuji Abu Nawas. Kau memang tidak pernah benar-benar gila, Abu Nawas. Kau hanya membuat dunia ini terlihat gila dengan cara yang benar. Namun, sore itu tidak berakhir begitu saja. Saat mereka berjalan kembali ke istana, seorang pemuda menghampiri Abu Nawas. Pemuda itu menangis sesenggukan. Ia bercerita bahwa ia baru saja ditipu oleh seorang penjual minyak yang mengatakan bahwa minyaknya adalah minyak wangi dari surga. Padahal itu hanyalah minyak jelantah yang diberi aroma bunga sesaat. Baginda, ujar Abu Nawas, izinkan hamba menyelesaikan masalah pemuda ini besok pagi di pasar. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dengan membawa sebotol air biasa. Ia mendekati lapak si penjual minyak wangi palsu itu. Di depan orang banyak, Abu Nawas berteriak, "Wahai orang-orang, aku membawa air dari sumur mukjizat. Barang siapa yang mencuci wajahnya dengan air ini, maka ia akan melihat masa depannya." Si penjual minyak wangi yang licik itu, karena merasa tersaingi dan ingin mendapatkan keuntungan lebih, segera mendekat. "Berapa harga air itu, Abu Nawas?" "Gratis," jawab Abu Nawas, "tapi hanya bagi mereka yang hatinya bersih. Jika hatimu penuh tipu daya, maka air ini akan membuat wajahmu berubah menjadi hitam seperti arang selama 3 hari." Si penjual minyak yang merasa dirinya pandai bersandiwara segera menantang, "Berikan padaku, aku orang paling jujur di pasar ini." Abu Nawas menyiramkan air itu ke wajah si penjual. Tentu saja wajahnya tidak berubah menjadi hitam, karena itu hanya air biasa. Namun Abu Nawas tiba-tiba berteriak dengan wajah ngeri, "Oh tidak, lihatlah, wajahmu mulai menghitam." Karena sangat ketakutan dan merasa dihantui oleh dosanya sendiri yang sering menipu pelanggan, si penjual minyak itu langsung panik. Ia berlutut dan berteriak, "Tolong aku, Abu Nawas, aku mengaku, minyakku palsu, aku sering menipu orang, ampuni aku, jangan biarkan wajahku hitam permanen." Seluruh orang di pasar tertawa, wajahnya tetap bersih, namun kedoknya sudah terbuka lebar di depan semua calon pembelinya. Ia mengaku bukan karena air itu ajaib, tapi karena rasa bersalah di dalam hatinya yang dipicu oleh kata-kata Abu Nawas. Penjual itu pun diusir dari pasar, dan harta hasil penipuannya dikembalikan kepada para korban, termasuk pemuda yang mengadu tadi. Malam itu, saat Abu Nawas sedang beristirahat, ia mendapat kunjungan rahasia dari seorang utusan istana. Kabarnya, Raja Harun al-Rashid sedang jatuh sakit. Bukan sakit fisik, melainkan sakit hati, karena sebuah mimpi yang terus membayanginya tentang gunung yang berjalan. Raja merasa mimpinya adalah sebuah pertanda buruk bagi kerajaannya. Beliau menolak makan dan minum. Tabib istana sudah menyerah. Harapan terakhir kembali berada di pundak Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas menerjemahkan mimpi sang raja agar beliau sembuh? Suasana di kamar sang khalifah tampak muram. Cahaya lilin temaram memantul pada dinding-dinding marmer yang dingin. Raja Harun al-Rashid berbaring dengan wajah pucat. Matanya sayu, bukan karena demam, melainkan karena kegelisahan yang memakan semangat hidupnya. Ia terus-menerus bergumam tentang sebuah mimpi buruk. Sebuah gunung emas yang megah tiba-tiba menumbuhkan kaki, berjalan menjauh dari kotanya, dan menghilang ke dalam samudra luas. Para ahli nujum telah memberikan tafsir yang menakutkan. Ada yang mengatakan itu pertanda kebangkrutan negara. Ada yang bilang itu pertanda kekuasaan raja akan dirampas oleh orang terdekat.
Mendengar itu, sang raja semakin terpuruk dalam kesedihan. Abu Nawas masuk ke kamar itu dengan langkah pelan. Ia tidak membawa kitab tafsir atau peralatan sihir. Ia hanya membawa sebuah cermin kecil dan sepiring buah zaitun. "Ampun Baginda," sapa Abu Nawas dengan suara rendah yang menenangkan. "Hamba mendengar Baginda sedang terganggu oleh sebuah mimpi tentang gunung yang berjalan." Raja mengangguk lemah. "Benar Abu Nawas, gunung emas itu adalah lambang kejayaanku, dan ia pergi meninggalkanku. Apakah ini akhir dari kekuasaanku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meletakkan cermin di depan wajah raja, lalu meletakkan buah zaitun di tangan raja. "Baginda, sebelum hamba menafsirkan mimpi itu, hamba ingin bertanya. Saat gunung itu berjalan menjauh, apakah Baginda mengejarnya?" "Tidak," jawab raja. "Aku hanya terpaku melihatnya dengan rasa takut." Abu Nawas tersenyum tipis. "Alhamdulillah, itu adalah berita baik Baginda. Sebenarnya gunung itu bukanlah lambang kekuasaan Baginda. Gunung emas itu adalah simbol dari kecemasan duniawi. Ia berjalan menjauh dari Baginda karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kejayaan yang sejati tidak seharusnya membebani pundak seorang pemimpin." Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Baginda," lanjut Abu Nawas, "jika gunung emas itu tetap diam di sana, maka Baginda akan terus sibuk menjaganya, menghitungnya, dan takut kehilangan satu bongkah darinya. Dengan gunung itu berjalan dan tenggelam ke samudra, artinya Allah telah mengambil beban kecemasan itu dari hati Baginda dan melarutkannya ke dalam luasnya rahmatnya. Samudra itu adalah simbol akhirat yang jauh lebih luas dari gunung emas manapun di dunia ini." Raja Harun al-Rashid terdiam. Logika Abu Nawas mulai merasuki hatinya. Ia merasa dadanya yang tadi sesak kini mulai sedikit lapang. "Lalu, mengapa ia menumbuhkan kaki?" tanya raja lagi. "Agar Baginda tahu bahwa harta itu memiliki sifat berjalan. Hari ini ia di tangan Baginda, esok ia di tangan orang lain. Dengan ia berjalan menjauh, Baginda dibebaskan dari tanggung jawab menjaga gunung tersebut dan kini bisa fokus menjaga rakyat yang jauh lebih berharga daripada bongkahan emas." Tiba-tiba, wajah raja berubah segar. Ia bangkit dari tempat tidurnya, mengambil buah zaitun itu dan memakannya. "Abu Nawas, kau benar-benar tabib bagi jiwaku. Para ahli nujum itu hanya menakutiku, tapi kau memberiku harapan." Raja pun sembuh seketika itu juga. Beliau memerintahkan jamuan makan besar sebagai tanda syukur. Namun, di tengah pesta, raja kembali ingin menguji apakah Abu Nawas benar-benar bijak atau hanya sekedar pandai merangkai kata. Raja menunjuk ke arah seorang prajurit yang sedang memegang sebuah telur rebus. "Abu Nawas, kau baru saja menyembuhkan aku dari mimpi gunung berjalan. Sekarang buktikan kepadaku dengan telur ini, manakah yang lebih dulu diciptakan, ayam atau telur?" Pertanyaan klasik yang sering membuat buntu para filosof ini dilemparkan di depan banyak tamu. Abu Nawas mengambil telur itu, mengupasnya dengan tenang, lalu memakannya. "Tentu saja ayam Baginda," jawabnya singkat. "Apa alasannya?" tanya raja menantang. "Sebab hanya ayam yang bisa berkotek memprotes jika telur ini hamba makan. Jika telur ini yang lahir duluan, dia tidak akan bisa bilang apa-apa saat hamba mengupas kulitnya," jawab Abu Nawas sambil terkekeh. Semua tamu tertawa. Meskipun jawabannya terdengar konyol, namun mengandung kebenaran bahwa kehidupan atau ayam harus ada terlebih dahulu untuk memberikan makna pada hasil, telur. Namun keceriaan itu terhenti saat seorang hakim istana masuk dengan wajah panik. Ia melaporkan bahwa ada seorang warga yang menggugat tetangganya karena masalah aroma masakan. Si warga miskin dituduh telah mencuri aroma lezat dari dapur tetangganya yang kaya setiap hari tanpa membayar. Si tetangga kaya menuntut ganti rugi berupa uang perak yang banyak karena merasa rugi bumbunya telah dinikmati secara gratis melalui udara. Raja merasa ini adalah kasus paling aneh dan tidak adil. "Abu Nawas," ujar raja, "selesaikan kasus pencurian aroma ini.
Pastikan si kaya puas, tapi si miskin tidak dirugikan. Abu Nawas mengangguk. Ia memanggil si kaya dan si miskin ke depan persidangan. Si kaya membawa catatan tuntutannya, sementara si miskin berdiri gemetar karena tidak punya uang sepeser pun. Abu Nawas kemudian mengambil sekantung uang perak milik istana. Ia menyuruh si kaya untuk mendekat. Abu Nawas menggoyangkan kantung uang itu tepat di telinga si kaya, sehingga terdengar bunyi kelinting-kelinting logam yang nyaring. "Apakah kau mendengar bunyi uang ini, wahai orang kaya?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Ya, aku mendengarnya dengan jelas, sangat merdu," jawab si kaya. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil memasukkan kembali kantung uang itu ke dalam sakunya. "Urusan kita selesai, kau sudah mendapatkan bayaranmu." Si kaya bingung. "Bayaran apa? Kau belum memberikan uangnya." Abu Nawas menjawab dengan tegas, "Keadilan telah tegak. Tetanggamu ini hanya mencium aroma masakanmu tanpa menyentuh makanannya. Maka sebagai imbalannya, kau pun hanya boleh mendengar bunyi uangnya tanpa boleh menyentuh kepingannya. Adil, bukan? Aroma dibayar dengan bunyi." Raja dan seluruh hadirin bersorak kagum. Si kaya hanya bisa tertunduk malu karena ketamakannya dibalas dengan logika yang setara. Si miskin pun pulang dengan rasa lega tanpa harus kehilangan hartanya. Malam itu, saat Abu Nawas berjalan pulang di bawah sinar rembulan, ia melihat seseorang sedang mencari sesuatu di bawah lampu jalan yang terang. Padahal orang itu mengaku kehilangan barangnya di semak-semak yang gelap di ujung jalan. Abu Nawas berhenti dan tersenyum. Ia tahu sebuah pelajaran filsafat baru akan segera mulai. Mengapa orang itu mencari barang di tempat yang salah? Dan bagaimana Abu Nawas menyadarkannya? Di bawah temaram lampu jalanan kota Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tetangganya, seorang lelaki tua yang tampak panik, sedang merangkak di atas tanah. Lelaki itu sibuk mengubek-ubek debu dan kerikil tepat di bawah tiang lampu yang cahayanya paling terang. Abu Nawas menghampirinya dengan rasa iba. "Apa yang sedang kau cari, kawan? Apakah kau kehilangan sesuatu yang sangat berharga?" Lelaki itu menoleh dengan keringat bercucuran. "Oh, Abu Nawas, tolong aku. Kunci rumahku hilang. Jika aku tidak menemukannya, aku tidak bisa masuk ke dalam dan beristirahat malam ini." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas ikut berjongkok. Selama hampir setengah jam, keduanya menyisir setiap inci tanah di bawah lampu itu. Namun, kunci tersebut tidak juga ditemukan. Debu demi debu disingkap, namun hasilnya nihil. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Ia berhenti sejenak dan bertanya, "Tunggu sebentar, apakah kau yakin kunci itu jatuh tepat di sini, di bawah lampu ini?" Lelaki itu menggeleng dengan polosnya sambil menunjuk ke arah semak-semak yang gelap gulita di ujung jalan sana. "Tidak, Abu Nawas, sebenarnya kunci itu jatuh di sana, di tempat yang gelap itu." Abu Nawas tertegun. Ia berdiri dan menatap lelaki itu dengan wajah heran. "Jika jatuh di sana yang gelap, mengapa kau malah sibuk mencarinya di sini yang terang?" Lelaki itu menjawab dengan suara yang sangat yakin, "Tentu saja, karena di sini jauh lebih terang. Di sana sangat gelap, mana mungkin aku bisa melihat sesuatu. Jadi aku mencari di tempat yang cahayanya bagus agar lebih mudah melihatnya." Abu Nawas menghela napas panjang. Ia tersenyum pahit. "Sahabatku, kau mungkin bisa mencari sampai matahari terbit, tapi kau tidak akan pernah menemukan apa yang tidak pernah hilang di tempat ini. Kau mencari di tempat yang salah hanya karena tempat itu nyaman bagi matamu." Kisah ini segera menyebar hingga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Apakah benar ada orang sebodoh itu di negeriku, Abu Nawas? Mencari sesuatu di tempat yang terang padahal hilangnya di tempat gelap?" Abu Nawas menjawab dengan nada yang mendalam, "Ampun Baginda, sebenarnya lelaki itu adalah cermin bagi kita semua. Seringkali kita manusia mencari kebahagiaan di luar diri kita, di dalam kemewahan, pujian manusia, dan tawa yang terang benderang. Padahal kunci kebahagiaan itu sebenarnya hilang di dalam hati kita sendiri yang sering kita biarkan gelap dan terabaikan." Raja terdiam.
Pelajaran kecil dari tepi jalan itu ternyata merupakan sebuah tamparan spiritual bagi sang penguasa. Namun, sebelum suasana menjadi terlalu serius, Raja ingin kembali mencairkan suasana dengan sebuah teka-teki yang baru saja beliau dengar dari seorang pengembara. Abu Nawas, jawablah ini. Apa yang lebih berat daripada gunung, lebih tajam daripada pedang, dan lebih luas daripada samudra? Abu Nawas tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Itu mudah, Baginda. Yang lebih berat daripada gunung adalah kebenaran, karena banyak orang yang tidak sanggup memikulnya. Yang lebih tajam daripada pedang adalah lidah, karena ia bisa melukai hati yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Dan yang lebih luas daripada samudra adalah harapan, karena ia bisa menampung segala doa hambanya yang putus asa. Raja kembali dibuat kagum oleh kecepatan berpikir Abu Nawas. Namun, menteri-menteri yang masih merasa dendam atas kejadian kotoran kambing tempo hari kembali berbisik kepada raja. Mereka ingin mengadu Abu Nawas dalam sebuah kompetisi yang melibatkan hewan liar. Baginda, ujar salah satu menteri, kami baru saja menangkap seekor harimau yang sangat buas di hutan. Kami ingin melihat apakah Abu Nawas yang katanya sakti itu bisa membuat harimau itu tunduk dan diam tanpa menggunakan kekerasan sama sekali. Raja menyetujui tantangan itu. Harimau itu dimasukkan ke dalam kandang besi yang kuat di tengah alun-alun. Suara raungannya membuat para prajurit gemetar. Abu Nawas dipanggil. Abu Nawas, buatlah harimau ini diam dan tidak mengaum lagi dalam waktu 10 menit. Jika kau berhasil, kau boleh meminta apa saja. Jika gagal, kau harus membersihkan seluruh kandang hewan istana selama 1 tahun. Abu Nawas berjalan mendekati kandang harimau itu. Harimau itu menerjang jeruji besi, memperlihatkan taringnya yang mengerikan. Abu Nawas tidak tampak takut. Ia justru mendekatkan wajahnya ke jeruji tersebut. Lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga harimau itu selama beberapa detik. Ajaib! Sesaat setelah Abu Nawas selesai berbisik, harimau yang tadinya buas itu tiba-tiba terdiam. Ia mundur ke pojok kandang, meringkuk, dan tampak sangat ketakutan. Ia tidak berani lagi mengeluarkan suara sedikit pun. Seluruh alun-alun hening. Raja Harun al-Rashid terperangah. Abu Nawas, apa yang kau katakan padanya? Apakah kau menggunakan mantra sihir? Abu Nawas mertawa kecil sambil melangkah menjauh dari kandang itu. Bukan sihir, Baginda. Hamba hanya mengatakan sebuah kebenaran yang sangat menakutkan baginya. Kebenaran apa? Tanya Raja penasaran. Hamba berbisik, wahai harimau, berhentilah mengamuk. Jika kau terus berisik, Baginda Raja akan mengangkat kamu menjadi menteri istana. Kau harus duduk diam setiap hari, mendengarkan perdebatan yang membosankan dan tidak boleh kembali ke hutan selamanya. Mendengar itu, harimau itu lebih memilih diam daripada harus hidup menderita sebagai pejabat istana. Raja tertawa sampai mengeluarkan air mata, sementara menteri-menteri yang mengusulkan tantangan itu hanya bisa tertunduk dengan wajah merah padam karena tersindir habis-habisan. Malam itu, kegemilangan Abu Nawas kembali dirayakan. Namun sebuah surat misterius datang dari sebuah desa terpencil. Surat itu bercerita tentang seorang pemuda yang mengaku bisa melihat jin dan hantu, yang membuat seluruh warga desa ketakutan dan tidak berani keluar malam. Raja ingin Abu Nawas pergi ke sana untuk membongkar kebenaran di balik penglihatan pemuda itu. Apakah pemuda itu benar-benar sakti atau hanya tipu daya belaka? Perjalanan Abu Nawas kali ini membawanya ke sebuah desa di pinggiran Baghdad yang tampak sunyi dan mencekam. Di sana, seorang pemuda bernama Salim menjadi pusat perhatian sekaligus ketakutan. Salim mengaku memiliki mata batin yang mampu melihat jin, hantu, dan makhluk halus lainnya yang bergentayangan di rumah-rumah warga. Akibat pengakuan ini, warga desa menjadi paranoid. Mereka tidak berani keluar malam, bahkan banyak yang membayar Salim untuk membersihkan rumah mereka dengan sesajen dan doa-doa aneh. Raja Harun al-Rashid yang mendengar laporan ini merasa khawatir akan terjadinya penyimpangan akidah. Maka diutuslah Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas tiba di desa itu dengan menyamar sebagai pengembara buta. Ia duduk di kedai kopi tempat Salim biasa memamerkan kemampuannya. "Awas, di belakangmu ada jin merah yang sedang marah," teriak Salim tiba-tiba kepada seorang pedagang.
Si pedagang langsung gemetar dan memberikan sekantong uang kepada Salim agar ia mengusir jin tersebut. Abu Nawas mendekat dengan tongkatnya. "Wahai anak muda yang hebat," sapa Abu Nawas. "Aku adalah pengembara yang kehilangan penglihatan. Aku dengar kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Bisakah kau membantuku?" Salim dengan sombongnya menjawab, "Tentu saja Pak Tua, tapi penglihatanku ini mahal harganya. Apa yang ingin kau ketahui?" Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak ingin melihat jin. Aku hanya ingin kau menebak. Di manakah posisi tanganku saat ini?" Abu Nawas kemudian meletakkan. Perjalanan Abu Nawas kali ini membawanya ke sebuah desa di pinggiran Baghdad yang tampak sunyi dan mencekam. Di sana, seorang pemuda bernama Salim menjadi pusat perhatian sekaligus ketakutan. Salim mengaku memiliki mata batin yang mampu melihat jin, hantu, dan makhluk halus lainnya yang bergentayangan di rumah-rumah warga. Akibat pengakuan ini, warga desa menjadi paranoid. Mereka tidak berani keluar malam, bahkan banyak yang membayar Salim untuk membersihkan rumah mereka dengan sesajen dan doa-doa aneh. Raja Harun al-Rashid yang mendengar laporan ini merasa khawatir akan terjadinya penyimpangan akidah. Maka diutuslah Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas tiba di desa itu dengan menyamar sebagai pengembara buta. Ia duduk di kedai kopi tempat Salim biasa memamerkan kemampuannya. "Awas, di belakangmu ada jin merah yang sedang marah," teriak Salim tiba-tiba kepada seorang pedagang. Si pedagang langsung gemetar dan memberikan sekantong uang kepada Salim agar ia mengusir jin tersebut. Abu Nawas mendekat dengan tongkatnya. "Wahai anak muda yang hebat," sapa Abu Nawas. "Aku adalah pengembara yang kehilangan penglihatan. Aku dengar kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Bisakah kau membantuku?" Salim dengan sombongnya menjawab, "Tentu saja Pak Tua, tapi penglihatanku ini mahal harganya. Apa yang ingin kau ketahui?" Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak ingin melihat jin. Aku hanya ingin kau menebak. Di manakah posisi tanganku saat ini?" Abu Nawas kemudian meletakkan kedua tangannya di balik punggungnya. "Jika kau bisa melihat makhluk halus yang jaraknya jauh, tentu melihat tanganku yang dekat ini sangatlah mudah bagimu." Salim tertawa kecil. "Tangan kananmu memegang telinga kiri dan tangan kirimu mengekam," jawabnya asal. Abu Nawas mengeluarkan tangannya dan ternyata keduanya sedang memegang sebuah jeruk yang ia ambil dari meja. Warga mulai berbisik-bisik. Salim berkelit, "Ah, itu karena kau manusia. Mataku hanya dikhususkan untuk alam gaib, bukan alam nyata." Abu Nawas kemudian mengajak Salim ke sebuah lapangan luas. Ia meminta warga membawa sebuah kain hitam besar. "Mari kita uji lebih dalam," kata Abu Nawas. "Aku akan masuk ke dalam kain ini bersama seorang warga. Jika kau benar-benar sakti, tunjukkan pada kami ke arah mana jin-jin itu bergerak di dalam kain ini." Namun, sebelum Salim menjawab, Abu Nawas membisikkan sesuatu kepada kepala desa. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke dalam tenda kain tersebut sendirian. Dari luar, kain itu tampak bergerak-gerak hebat seolah ada pertekalian antara Abu Nawas dan makhluk tak kasat mata. "Lihat, lihat!" teriak Salim dengan antusias. "Ada 3 jin hitam besar yang sedang menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya dari kiri, sekarang mereka mencekiknya." Salim terus mendeskripsikan pertempuran gaib itu dengan sangat detail, membuat warga ketakutan. Tiba-tiba, Abu Nawas keluar dari kain dengan wajah segar benderang, tanpa ada bekas luka atau kelelahan sedikit pun. Ia membawa sebuah ember kecil berisi air yang tadinya ada di dalam tenda. "Wahai warga desa," seru Abu Nawas. "Anak muda ini baru saja menceritakan pertempuran yang hebat. Namun, tahukah kalian apa yang sebenarnya aku lakukan di dalam sana? Aku hanya duduk diam sambil meminum air ini dan menggerak-gerakkan kain dengan tongkatku. Tidak ada jin, tidak ada pertekalian." Salim memucat. Abu Nawas melanjutkan, "Dia menggunakan ketakutan kalian untuk mengisi sakunya. Dia mengaku melihat yang jauh karena dia tahu kalian tidak bisa membuktikannya. Sementara dia menutup mata pada yang dekat karena ia takut kebohongannya terbongkar." Abu Nawas kemudian memberikan nasihat yang mendalam. "Janganlah kalian takut pada bayangan yang diciptakan oleh manusia. Takutlah hanya kepada Allah. Hantu yang paling nyata adalah rasa ragu di dalam hati kalian. Dan jin yang paling berbahaya adalah keserakahan yang membisiki telinga pemuda ini." Mendengar itu, warga yang merasa tertipu langsung mengejar Salim, namun Abu Nawas mencegahnya.
Ia meminta Salim untuk bertaubat dan mengembalikan uang warga. Setelah urusan desa selesai, Abu Nawas kembali ke istana. Namun kepulangannya disambut dengan tantangan yang lebih personal. Raja Harun al-Rashid sedang mengadakan pesta buah-buahan dan ingin menguji kejujuran Abu Nawas dengan cara yang unik. "Abu Nawas," kata raja sambil menunjuk tumpukan buah semangka, "aku ingin kau membagi-bagikan semangka ini kepada 10 menteriku secara adil. Tapi ada satu syarat, kau harus membaginya sedemikian rupa sehingga setiap menteri mendapatkan jumlah yang sama, namun di meja ini harus tetap tersisa 1 buah semangka di dalam keranjangnya." Menteri-menteri mulai menghitung. 10 semangka untuk 10 orang. Jika dibagi rata maka setiap orang dapat 1 dan keranjang akan kosong. Bagaimana mungkin keranjang tetap berisi 1? Abu Nawas mengambil 10 buah semangka tersebut. Ia memberikan satu persatu kepada 9 menteri pertama. Lalu saat sampai kepada menteri ke-10, Abu Nawas memberikan semangka itu beserta keranjangnya sekaligus. Nah, Baginda, setiap menteri kini memiliki 1 buah semangka, dan 1 buah semangka itu masih tetap berada di dalam keranjangnya, persis seperti permintaan Baginda. Raja tertawa puas. "Selalu ada jalan di tanganmu, Abu Nawas. Kau tidak hanya membagi buah, kau membagi logika." Pertemuan malam itu ditutup dengan tawa. Namun Abu Nawas tahu, tantangan sesungguhnya belum berakhir. Besok hari, Baghdad akan kedatangan seorang musafir yang membawa sebuah timbangan yang katanya bisa menimbang beratnya dosa dan pahala seseorang secara fisik. Bagaimana Abu Nawas membuktikan bahwa timbangan itu hanyalah tipu daya?